Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rekan-rekan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang regresi data panel, tapi data yang digunakan adalah data unbalanced panel. Ya. Oke, kita lihat dulu apa itu pengertian data panel. Data panel adalah gabungan antara data runtut waktu, time series, atau nanti kalau ada simbol disingkat dengan T, dan data silang cross section, atau nanti individu, atau kita gunakan saja N. Ya. Nah, dalam metode estimasi model regresi dengan menggunakan data panel, maka kita bisa melakukan 3 pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan common effect model. Pendekatan Common Effect Model merupakan pendekatan model data panel yang paling sederhana karena hanya mengkombinasikan data time series dan cross section. Ya. Pada model ini tidak diperhatikan dimensi waktu maupun individu, sehingga diasumsikan bahwa perilaku data perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu. Maka metode ini disebut juga dengan metode Ordinary Least Square atau OLS. Yang kedua, kita bisa memperoleh pendekatan yang kedua, fixed effect model. Model ini mengasumsikan bahwa perbedaan antar individu dapat diakomodasi dari perbedaan intercept-nya. Untuk mengestimasi data panel model fixed effect menggunakan teknik variabel dummy untuk menangkap perbedaan intercept antar perusahaan. Perbedaan intercept bisa terjadi karena perbedaan budaya kerja, manajerial, dan insentif. Maka disebut dengan pendekatan least square dummy variable atau LSDV. Phase effect model nanti disingkat dengan FEM. Ya. Yang ketiga adalah pendekatan random effect model. Model ini akan mengestimasi data panel di mana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Maka model random effect perbedaan intercept diakomodasi oleh error term masing-masing perusahaan. Keuntungan menggunakan model random effect atau RAM nanti ya, random effect model, yakni menghilangkan heteroskedastisitas. Ya. Disebut dengan error komponen model, ECM, atau teknik generalized least square. Ya. Oke. Nah, dari 3 pendekatan ini, maka ada caranya bagaimana kita bisa menentukan model terbaik. Ya. Ya, untuk ini, maka nanti ada 3 uji. Ya. Untuk menguji ini, nanti kita bisa gunakan yang pertama adalah uji Chow. Uji Chow adalah menguji antara model fixed effect, ya, fixed effect, atau di sini adalah menggunakan uji Chow itu adalah menggunakan fixed effect atau random effect. Ya, jadi hipotesisnya nanti adalah di sini ya. H0-nya adalah hipotesisnya adalah random effect lebih baik dibandingkan dengan fixed effect model. Kemudian alternatifnya fixed effect model lebih baik daripada random effect. Ya. Uji Houseman adalah menguji statistik untuk memilih apakah model fixed effect dengan random effect. Mohon maaf, berarti yang atas di sini yang C adalah antara common. Ini antara yang C ini adalah antara common effect dengan fixed effect. Ya. Jadi bukan fixed effect dengan random. Ya. Di sini adalah yang Houseman adalah yang fixed effect dengan random effect. Nanti yang uji LM adalah untuk menguji antara common dengan random effect ya. Nanti ini ya. Jadi yang uji Chow itu adalah antara common effect dengan fixed effect. Uji Houseman antara fixed effect dengan random effect dan uji LM antara common effect dengan random effect. Nanti cara milihnya ya. Nah, oke. Sekarang kita coba untuk melihat data dulu. Nah, saya punya data. Ya. Data di sini, kenapa dia disebut dengan unbalanced? Karena tidak semua data itu lengkap. Ya.
Contoh di sini ada provinsi Aceh. Ada 2 data yang tidak bisa, misalkan ini tidak bisa dicari, ya. Berarti 2010, 2016 tidak data atau NA, bukan 0 tapi NA. Sumatera Utara 2009 dan 2017, ya. Provinsi Sumatera Barat ini lengkap. Provinsi Riau satu nggak ada 2010, Jambi 2010, 2018, kemudian Sumatera Selatan 2014, kemudian Bengkulu ini. Sehingga kalau adalah modelnya adalah balance panel, berarti tahunnya adalah 2008 sampai 2018, berarti 11 tahun. Nah, kemudian N-nya, ini time-nya, N-nya ini adalah individunya atau cross section-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 7 kali 11, 77. Tapi kenyataannya yang kuning ini ada 10. Sehingga jumlah datanya nanti adalah 11 tahun dengan 7 individu, 7 cross section, tetapi jumlah totalnya 67. Maka karena nggak imbang, disebut dengan unbalanced panel. Oke, sekarang kita coba untuk melakukan regresi data panel di eViews. Nah, dalam melakukan sebuah regresi, maka ada banyak cara untuk data panel. Kalau kita tidak mau memasukkan provinsi, maka caranya lebih mudah. Tetapi kalau kita memunculkan antar provinsi, itu caranya lebih rumit, ya. Jadi kalau kita ingin munculkan provinsi, semua dimunculkan, nanti bisa lihat di video saya terdahulu, yaitu tentang data panel, ya. Nanti data panel tapi yang balance panel. Nah, kesempatan kali ini saya nyoba untuk yang namanya unbalanced panel. Ya. Oke, saya copy dulu. Saya copy dulu di sini. Ini saya copy, ya. Saya copy dulu. Setelah copy, kita buka. Di sini adalah eViews dulu, ya. Ingat, tadi kita lihat harus menghafalkan 7 individu atau 7 cross section, dan kemudian time-nya ada 11, 2008 sampai 2018. Oke, file, new, kita menggunakan work file, ya. Nah, pada waktu ini kita bisa menggunakan tadi, kalau tadi kita mau menggunakan dimunculkan provinsinya, kita menggunakan date regular frequency, tapi karena saya akan menggunakan akan menggunakan tidak perlu menampilkan frekuensi, cukup pakai ini. Klik balance panel, datanya tahunan, maka kita gunakan 2008 sampai 2018. Jumlahnya ada 7. Oke, ya. Walaupun nanti ini balance panel, nanti di regresinya akan muncul juga unbalance panel, ya. Ini kita klik OK. Nah, ini cirinya. Jadi kalau kemarin datanya adalah time series, hanya muncul C konstanta sama receipt. Sekarang sudah muncul cross sheet, ya, sama dated, ya. Ini ada 2 ini yang bedakan. Nah, sekarang kita pilih quick, kemudian pilih empty group, ya. Kemudian kita masukkan ke sini. Ingat, ya, jadi ini adalah kita gunakan 1, ini adalah individu 1 atau provinsi 1 tadi, ini tahunnya 08 sampai 18. Kita pilih di sini. Nah, kita cek dulu, kita ngopinya dari mana? Oh, karena ngopinya kita harus variabelnya kita copy. Ya. Kita copy dulu variabelnya. Copy, kita klik kanan, kita copy. Maka sekarang kita kembali ke eViews ke sini, ya. Di bawah, di paling atas, di samping OBS. Observation, ini klik kanan, paste. Ya. Jadi, data yang tidak ada tadi bukan 0, tapi no data. Jadi, tidak ada datanya. Tulis seperti ini. Ini, ya. Nah, kita yang pertama adalah ingin meregress dulu. Nah, karena kita sudah bisa menampilkan data, dan data yang tampilkan adalah yang pertama adalah, ini adalah yang variabel terikatnya. Variabel tergantung, ya. Kita bisa langsung dengan cara proc make equation, maka sudah muncul ini. Yang paling kiri ini POV adalah poverty, kemiskinan. Ini PDRB, POP adalah populasi, DAU adalah dana alokasi umum, EDU adalah anggaran untuk pendidikan,
Kes adalah anggaran untuk kesehatan, FDA adalah foreign direct investment, atau di sini adalah disebut dengan uh, investasi asing, ya, langsung. Nah, dari sini maka kita sekarang bisa lihat bedanya di sini panel itu, ya. Nah, karena kita menggunakan non, ini no wage ini, berarti kita gunakan adalah common effect. Kita gunakan yang ini, ya. Kita gunakan yang model pertama ini, ya. Jadi kita hanya mengkombinasi data time series dan cross section. Jadi tidak membedakan, ya. Tidak perhatikan dimensi waktu maupun individu. Ini ya. Nah, ini kita non ini juga ini. Nah, kalau kita kemudian menggunakan ini, ya, ini kita bisa lihat inilah muncul unbalance, ya, total panel tapi unbalance. Karena apa? Karena hanya 67, 11 kali 7 harusnya adalah 77. Tapi karena tidak 77, maka dia dianggap sebagai unbalance. Kita lihat di sini, ini masih menggunakan PLS. Ingat, kalau kita menggunakan PLS, maka kita perlu mencari asumsi klasik untuk autokorelasi. Multikolenialitas, perlu cari. Tapi kalau kita nanti gunakan GLS, ya, General Square, sebagai contoh tadi ini ya, estimate, kita gunakan panel option, kita gunakan ini. Dia dibobot. Dengan cara apa bobotnya? Bisa menggunakan cross section atau periode, tapi nggak bisa dua-duanya. Misalkan kita menggunakan periode saja ini, maka oke. Itu sudah jadi AGLS ya. Ada menggunakan periode waktu. Ya. Nah, cuma di sini yang perlu diperhatikan adalah masalahnya adalah angka-angka ini besar sekali. Min 07 berarti min 0,0-nya ada 6, 389. Maka kalau kita melihat data yang begitu ekstrim, ada yang kecil dan gede, lebih baik data kita gunakan dengan log. Kenapa? Karena log akan mencari dengan cara membaca adalah relatif. Contoh di sini estimate. Ini kita log semua dulu. Kita log ya. Kita log ya. Ini kita log. Ini juga kita log. Ya. Ini juga kita log karena tidak ada persennya, tidak ada desimalnya, kita gunakan log ya. Semua kita gunakan log dulu. Log dulu ini ya. Ini kita gunakan log. Ini kita gunakan log. Ya, semua log. Nah, nanti kita lihat bedanya. Ini ya, kita bedakan tadi di sini ya. Sebelum saya regress, saya run ya. Nanti kita gunakan tadi ini panelnya, kita masih gunakan ini ya. Kita lihat di sini hasilnya. Hasil ini jelas menyusahkan kita untuk mengartikan, menginterpretasi koefisien. Ya, karena apa? Karena perbedaan data yang begitu besar. Atau bisa dikatakan datanya agak perbedaan ekstrim. Ya. Nah, sekarang saya lihatkan di sini koefisiennya, saya cek dengan oke sini. Nah, sekarang kita bisa melihat di sini angkanya rata-rata adalah di bawah 1. Nah, gimana cara baca di sini? Sekarang adalah angka 0,976. Artinya gimana? Kalau PDRB tumbuh 1%, berarti kemiskinan akan berkurang. Berapa berkurangnya? 0,97%. Ya. Kalau populasi meningkat, maka mendorong orang miskinnya naik. Penduduk naik 1%, orang miskinnya bertambah 1,8%. Maka ini kendala. Ini kendala, maka ini harus oleh pejabat setempat harus dicarikan solusi. Dengan cara apa? Misalkan dengan cara pembatasan kelahiran. Jumlah anak dibatasi. DAU ini juga sudah efektif mengurangi. Tetapi edu dan anggaran pendidikan justru meningkatkan jumlah orang miskin. Kenapa? Karena biaya pendidikan sangat mahal. Ya, akibat dari anggaran ini ya, kurang tepat sasaran, maka justru kemiskinan akan naik.
Kesehatan juga sama, anggaran meningkat, justru kemudian ini ya, miskinnya tambah meningkat. Ya. FDI ini bisa kemudian justru menambah kemiskinan. Ya. Nah, ini yang kemudian kita gunakan tadi sudah HLS. Kalau kita gunakan ini ya, kita gunakan ini ya. Ini model yang pertama dulu. Kita sudah dapatkan. Ya. Dapatkan tadi, ini ya. Yang kedua, kita bisa menggunakan model yang kedua, model fixed effect. Ya. Ingat di sini, kita bisa menggunakan tadi, model yang kedua adalah panel. Ya. Karena kemudian di sini ada cross section periode, di sini cross sectionnya ada 7 ya, provinsi, periode 11. Karena nggak mungkin dua-duanya kita pilih fixed effect, maka saya menggunakan periode saja yang kita gunakan ini. Ini fixed effect. Karena ini periode, maka di sini kita pilih yang periode ini atau ini. Kita gunakan aja yang periode wax ini ya. Oke. Kita dapatkan ini. Ya. Kita sekarang memperoleh ini. Ya. Ini model yang kedua. Sama tadi total panel unbalance. Ini adalah kita gunakan tadi ya, ketemu ini. Ya. Terakhir, kita gunakan model yang ketiga. Apa pendekatannya? Adalah sekarang kita gunakan sini kita ganti dengan pendekatan random. Ya. Ini sekarang kita gunakan di sini. Karena period juga kita gunakan tadi ini ya. Ini berapa? Ya, ini loh ya. Kita sekarang memperoleh data ini. Nah, karena kita sudah peroleh data, ada 3 pendekatan sudah kita peroleh semua, maka kita harus memilih mana yang model terbaik. Tapi di sini saya hanya akan memilih apakah memilih yang fixed effect model FEM atau kita menggunakan yang random effect model RAM. Ya, nah sekarang kita di sini pilih di sini. Nah, kita pilih data sudah kita gunakan tadi, sekarang hasil regresi. Nah, ini tadi model common effect, tapi di sini sama sih gunakan PLS ya. Ini sudah gunakan HLS, ini sudah HLS. Ini semua balance. Ini ya. Maka untuk memilih model common effect dan model fixed effect, maka kita gunakan COTES. Ya. Untuk memilih antara model fixed effect dengan model random effect, kita gunakan Houseman test. Ya. Oke. Gimana dengan COTES ini? COTES ini bisa kita lakukan kalau kita posisinya berada di regresi fixed effect. Contohnya begini. Ya. Kita ini, estimate ini, posisi kita ini kita ganti dengan fixed effect, ini kita ganti dengan ini. Ya. Posisi harus seperti ini. Ini ya. Ini posisinya ini. Ya. Ini posisinya seperti ini ya. Nah, setelah posisi ini, maka COTES-nya kita bisa dengan view, kita gunakan fixed random effect testing. Kita gunakan redundant fixed effect atau likelihood ratio. Ini kita klik. Ini adalah kita sebut dengan kita dapat hasil dari COTES. Hipotesisnya apa? H0 common effect lebih baik daripada fixed effect model. H alternatif berarti adalah fixed effect model lebih baik daripada common. Tetapi karena tidak signifikan atau di atas 0,055 atau 5%, berarti H0 diterima. Berarti common effect-nya adalah lebih baik. Jadi ini ya. Ini common effect lebih baik ya. COTES ketemu di sini adalah common effect lebih baik. Ya, kita gunakan tadi ini ya, sudah kita pilih. Kemudian kita uji tadi common dengan fixed effect. Sekarang fixed effect dengan random effect ya. Kita uji dulu. Harus posisinya berada dalam regresi dengan model random effect. Ya. Caranya apa? Caranya adalah ini kita ganti lagi estimate, panel option, ini kita ganti dengan random effect, ini kita gunakan tadi ini ya. Oke. Ya. Setelah ini, maka kita gunakan view, kita gunakan fix ini. Houseman. Ya, ini lihat. Houseman juga sama.
Hipotesis nolnya adalah model random effect lebih baik daripada model fixed effect. Hipotesis alternatif maka disebut kemudian fixed effect model lebih baik daripada random effect model. Karena tidak signifikan, berarti H0 diterima. Model random effect lebih baik daripada fixed effect model. Ya, ini bisa kita lihat dari sini. Ya, nah berarti ini. Nah dari sini kita bisa lihat ini ya. Jadi kalau T-nya lebih besar daripada N, T adalah time, N-nya adalah cross section. Maka perbedaan FEM dan ECM, FEM itu adalah fixed effect model, ECM itu adalah random effect model atau error component model. Sangat tipis. Bisa kita buktikan, lihat di sini. Ini ya. Lihatlah angka-angka di sini. Semua juga ini kan tidak jauh berbeda. Ya, hasilnya dulu ya. Nah, karena di sini sudah ini, maka kalau mau diuji lagi, kita akan uji dengan LM test. Nah, tapi karena tadi tujuannya adalah memilih antara fixed effect dengan random effect, berarti tidak mungkin fixed effect dipilih karena dua uji sudah menolak. Uji Chotes fixed common effect lebih baik pada fixed effect, uji Hausman random effect lebih baik pada fixed effect. Sehingga saya tidak menguji untuk yang uji LM, ya, karena hanya dari dua ini maka saya memutuskan untuk memilih yang random effect. Ya, random effect ya, berarti ini saya pilih. Ini saya pilih. Nah, karena random effect sudah saya pilih, ya, walaupun saya tidak menguji dengan LM test, maka ini perlu diuji asumsi klasik. Ya. Asumsi klasiknya apa? Ini. Ya. Autokorelasi tidak saya lakukan. Kenapa? Karena sudah menggunakan model GLS. Lihat nanti di Gujarati ini ya. GLS adalah salah satu remedial autokorelasi. Cara perbaikan untuk autokorelasi. Sehingga kalau sudah menggunakan GLS tidak perlu diuji pakai autokorelasi. Yang kedua, multikolitas telah diselesaikan dengan data panel. Ini ya. Jadi data panel itu bisa diselesaikan multikolinearitas. Nah, kita buktikan dulu. Ya. Yang pertama, saya akan menguji dulu yang ini ya, hetero dulu dengan uji pak dulu. Ya, kembali ke sini. Nah, gimana caranya supaya kemudian saya bisa menguji dengan uji pak? Oke ya. Ini posisinya pada waktu random. Posisi pada waktu hasil regresi dengan periode random effect. Caranya apa? Harus Anda simpan dulu residualnya. Dengan cara apa? Probe, kemudian make residual series. Make residual series. Klik di sini. Kita beri nama, misalkan tadi ini res 1 ini ya. 1. Oke ya. Pastikan nanti ini akan muncul di sini. Karena ada resid. Resid itu selalu berubah-ubah tergantung dari kita meregres. Kita menyimpan yang hasil regres dari random ini. Oke ya. Oke di sini. Maka udah muncul di sini. Ya. Kita sudah muncul ini res 1 ini. Nah, karena kita mau ini, maka kita gunakan uji pak. Dengan cara apa? Residnya kita kuadratkan, resid 1, kemudian kita log. Maka estimate-nya kita rubah. Dengan cara apa ini? Variabel terikatnya, variabel dependennya kita ganti dengan res ini. Res 1 ini, tapi dikuadratkan dulu. Ini ya. Oke di sini. Nah, lihatlah di sini dari hasil ini ya. Yang pertama, probabilitasnya semua hasil T-nya itu adalah tidak signifikan. Artinya apa? Variabel ini tidak mempengaruhi residualnya. Jadi mau naik mau turun residualnya konstan, tetap tidak berubah. Ini didukung dengan yang namanya F statistik. Apa? Dia tidak lolos di 0,05. Dan kemudian R-nya juga kecil. Berarti apa? Model random effect tidak mengandung heteroskedastisitas atau modelnya adalah homoskedastisitas. Oke ya. Ini saya kembalikan lagi ke sini. Ini ya. Saya mau kembalikan lagi ini ke POV. Oke ya.
Ini saya request tadi, ini sudah random, sudah oke ya. Yang kedua, hasil ini saya uji dengan normalitasnya dulu. View, kita gunakan residual ini ya. Ya, ini dengan histogram normality test. Lihat di sini. Kita lihat Jargubera, nilainya semakin besar Jargubera, berarti dia akan ini ya, eh, dia semakin menjauh dari ini ya, atau kemudian di sini kita lihat probabilitasnya. Ya, jika Jarguberanya itu meningkat ini ya, meningkat tinggi, maka probabilitasnya semakin membesar. Ini ya. Jadi nanti kita lihat di sini 0,1 atau 10%. Lebih besar dari 0,05. Berarti hipotesis 0 diterima. Karena nggak signifikan. Nah, hipotesis 0-nya apa? Nah, di sini adalah model berdistribusi normal. Ya. Tetapi karena kemudian di sini adalah dia menerima, berarti adalah datanya adalah atau kesalahan ya, residualnya ini adalah berdistribusi normal. Ya. Yang terakhir, gimana cara mengujinya untuk multikolonialitas untuk data panel. Ini kita bisa lihat dari sini. Kita bisa lihat, kita klik saja di sini. Ya. Lihat di sini, data tadi, poverty, populasi, PDRB, edu, DAU, FDI, ini ya, klik kanan, open, ya. Atau kalau ini kita buat, ini juga kita copy dulu, copy aja. Setelah diklik itu di copy. Setelah ini sudah di copy, maka cukup gunakan quick dengan cara group statistik. Dipilih correlation. Klik, ya. Sudah muncul ini. Maka kita ini. Oke ya, lihatlah angka ini. Angka ini ya tidak boleh ya, atau rata-rata di bawah 0,9. Ya. Kita bisa lihat di sini semua di bawah 0,9. Berarti tidak terjadi yang namanya multikolonialitas. Itulah salah satu kalau nanti kita gunakan model GLS biasanya adalah bisa mengatasi masalah multikolonialitas. Ya. Sehingga dari sini kita bisa melihat dari sini. Ya. Dari hasil regresi kita sudah memilih tahapannya. Chow test dan Hausman test ya. Ya, itu sudah kemudian indikasinya yang dibandingkan dengan fixed effect, maka random effect lebih baik. Asumsi klasiknya, uji paknya tadi, ya, kita bisa lihat di sini, dia sudah lolos. Ya, semua nggak signifikan, R-nya kecil, dan F-nya nggak statistik. Yang kedua, ini adalah kita gunakan normalitas. Ya, maka kemudian di sini di atas 0,05, berarti hipotesis 0-nya diterima. Model berdistribusi normal. Multikolonialitasnya semua di bawah 0,9. Ya. Berarti modelnya sudah memenuhi kriteria. Ya. Tidak terjadi hetero, tidak terjadi multikol, dan datanya standar residualnya berdistribusi normal. Maka sekarang kita tinggal baca ini. Ya, lihat di sini. Hampir semua variabel itu adalah punya pengaruh terhadap kemiskinan. Cuma di sini Anda harus ketemu mana yang menghambat, mana yang mendorong. Yang menghambat jelas penduduk populasi. Walaupun angkanya besar, 1,8 atau 1,9, penduduk naik, ya, ini jelas. Kemiskinan akan naik. Sehingga ini jadi kendala utama. Nanti ini kemudian harus rekomendasi pejabat setempat untuk gimana caranya untuk membatasi jumlah penduduk. Karena terbukti dari hasil riset, populasi mendorong kemiskinan. Ya. Nah, yang kedua, di sini PR-nya, PDRB. Ya. PDRB itu kalau dia tumbuh 1%, hanya naikkan 0,99 atau 1%. Artinya kalau hanya mampu 5%, berarti kan hanya mengurangi jumlah penduduk setiap tahunnya adalah 5%. Ya. Bagaimana caranya nanti PDRB itu bisa
meningkatkan kesejahteraan, tapi juga bisa kemudian menurunkan kemiskinan. Dana alokasi umum ini sudah efektif, ya. Tapi yang jadi masalah adalah untuk anggaran pendidikan, kesehatan. Kita sudah bisa lihat di negara-negara berkembang, hampir rata-rata pendidikan kesehatan itu justru ini ya, membebani orang-orang miskin. Semakin sekolahnya semakin bagus fasilitasnya, biaya semakin mahal. Rumah sakit semakin bagus, ini juga semakin mahal. Ya. Dan di sini kemudian terjadi ternyata foreign direct investment juga menciptakan, mendorong kemiskinan walaupun angkanya kecil karena 0,08 ya. Kemudian kita lihat di sini F-nya juga tidak terlalu tinggi. Jadi kalau kita lihat tadi regresi tadi, kalau R-nya besar, F-nya besar, sebagian besar nggak signifikan, terjadi multiple. Di sini semua signifikan. Ya. Nah, sehingga inilah yang kemudian uh, model yang sudah memenuhi harapan ya. Artinya sudah terbebas dari asumsi klasik dan diharapkan model ini akan menjadi model yang blue based linear unbiased estimator. Mungkin ini yang sedikit yang bisa saya berikan. Nanti kalau ingin materi ini bisa lihat di deskripsinya. Kurang lebihnya saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.